Racikan Berita 1. Pak Prabowo, sebentar lagi, akhir bulan ini, Bapak 100 hari menjadi presiden kami. Dan dalam 2 bulan lebih, jadi kira-kira 64 hari ini, hati kami rasanya adem, rasanya punya harapan bahwa Indonesia ini akan bangkit, Pak. Pidato-pidato Bapak benar-benar sangat membuat harapan hati rakyat, karena Bapak jelas-jelas berpihak pada rakyat yang selama ini sangat kami rindukan. Kami sangat merindukan presiden yang kuat, tegas, dan berpihak pada rakyat. Dan ini dalam 64 hari saya melihat itu sangat jelas ada di Bapak. Walaupun banyak orang yang masih belum percaya, masa iya dia bisa, masa iya dia kuat. Tapi saya termasuk yang percaya, Pak, bahwa Anda kuat untuk memimpin bangsa ini. Namun, Pak, pidato-pidato Bapak yang terakhir itu di Natalan, wow, itu luar biasa. Bapak bisa menyebutkan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Bagaimana negara ini harus melindungi bangsa dan tanah tumpah darahnya yang saat ini sedang Bapak bangkitkan. Karena terus terang, Pak, sebelum Bapak menjadi presiden, perlindungan terhadap bangsa dan tanah tumpah darah itu hampir lenyap, Pak. Dan ini tantangan yang luar biasa untuk Bapak. Bapak inginkan bahwa kita betul-betul merdeka, tidak tunduk pada kepentingan asing yang memaksa kita. Tapi sayang, Pak, di bidang kesehatan kita telah tunduk pada kepentingan global. Sudah tunduk sejak tahun 2023, Pak. Jadi Bapak harus paham banget tentang ini, karena ini sangat berbahaya. Kenapa saya mengatakan begini? Kemarin Tempo mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa Indonesia telah tunduk pada kepentingan asing, dan itu gambarnya Bu Sri Mulyani di dalam WEF. Karena diduga Bu Mulyani di WEF itu membicarakan tentang pandemi, dan kemudian si Tempo mengatakan itu hoax, bahwa kita sudah tunduk pada pemerintah asing itu karena gambar itu. Memang bukan itu, Pak. Kita tunduk pada kepentingan asing itu sebetulnya melalui dalam bidang kesehatan, ya, Pak. Dan bidang kesehatan itu sekarang merupakan suatu ujung tombak untuk menguasai negara kita. Contohnya pandemi, Pak. Pandemi kita yang kemarin kan kita nggak bisa apa-apa, dan lukanya sampai sekarang kita rasakan. Nah, ini, Pak, kita harus menandatangani, Bapak harus menandatangani pandemic agreement. Nampaknya cantik, namanya pandemic agreement. Dan kita harus menyetujui IHR 2005 amendment. Nah, itu IHR itu adalah International Health Regulation 2005. Dua-duanya itu, Pak, berisi pasal-pasal yang merenggut kedaulatan kita, Pak. Kalau terjadi epidemi ataupun pandemi, kita tidak berdaulat. Mereka mendikte apa yang harus kita kerjakan kalau ada pandemi. Mereka mendikte apa yang harus kita beli dari mereka pada waktu kita pandemi. Jadi kita tidak mempunyai kedaulatan untuk melindungi rakyat kita sendiri. Dengan cara kita nggak boleh, harus ikut mereka semuanya. Dan nanti ujung-ujungnya kita harus utang lagi dan utang lagi. Dengan dalih
karena kita sudah menandatangani itu, Pak. Padahal sebetulnya pandemic agreement ini sebetulnya sudah ditolak oleh banyak negara, terutama Rusia dan pengikutnya, negara-negara yang dekat dengan Rusia, dan kemudian juga oleh negara-negara besar, dan juga sekarang Amerika pun juga tidak mau. Mereka tidak mau. Yang namanya Presiden Trump itu mengatakan bahwa dia akan keluar dari WHO karena salah satu alasannya adalah karena dia tidak mau pandemic agreement ini menggerus kedaulatan nasional Amerika. Bayangin saja, Presiden Trump saja khawatir bahwa pandemic agreement akan menggerus kedaulatan nasionalnya mereka. Kok kita kok tenang-tenang saja, Pak? Ngeri loh, Pak. Kita jangan tenang, Pak. Yang lebih mengerikan lagi, Indonesia di bawah pemerintahan yang kemarin, tuanya Pak Jokowi, itu Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri itu Indonesia itu sebagai co-sponsornya Amerika untuk membuat pandemic agreement. Aneh kan? Padahal Amerika sendiri sebetulnya tidak menyetujui itu. Nah, tapi kita sudah terlanjur dari co-chair atau co-sponsor, Pak. Dan paling menyedihkan lagi, klausul-klausul yang menggerus kedaulatan bangsa ini itu sudah diundang-undangkan sah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Omnibus Law Kesehatan. Mau tidak mau kita harus. Ini buktinya kalau kita sudah tunduk pada kepentingan asing adalah Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Kalau kita mendiamkan undang-undang ini sampai nanti ada pandemi, nah kerugian bukan hanya pada harta, tapi pada nyawa bangsa ini, Pak. Saya tidak mau Bapak yang sudah capek-capek membangun semangat nasionalisme yang gencar nanti akan terhapus oleh pandemi yang akan datang. Mohon Bapak perhatikan hal ini, jangan sampai kita terpuruk untuk kedua kalinya oleh karena pandemi. Pandemi pasti akan datang. Seperti kita ketahui, Pak Khatib Basri sudah menerima pandemic fund 24 juta sekian US dollar. Untuk apa, Pak? Untuk persiapan pandemik, Pak. Nah, saya mohon mudah-mudahan ini sampai kepada Bapak. Mudah-mudahan tolong jangan sampai Bapak menandatangani pandemic agreement dan menyetujui amandemen IHR atau International Health Regulation, karena ini betul-betul berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara. Terima kasih. Racikan Berita 1.